Ahlan. Silakan Ustaz. Sebelah sini Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas waktu yang kembali antum berikan. Bisa kembali belajar bersama nih, Masya Allah bersama anak muda Jakarta. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita akan bersama-sama belajar dengan tema yang telah Ustaz siapkan pada malam ini dengan tema Jalan ke Surga. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Fayatafadhal, masykurah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwata fiddin, azakumullah. Para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian. Pertama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima salat isya kita dan salat-salat kita yang lain, juga ibadah-ibadah kita yang lain. Amin. Ikhwatah barakallahu fikum. Malam hari ini sebagaimana yang telah diketahui, kita mempunyai tema Jalan ke Surga. Kalimat surga atau kata surga ini bukan kata yang asing buat kita. Ya, setiap dari kita udah mengenal kalimat ini, bahkan kita udah mengenal beberapa nikmat yang ada di dalam surga. Namun ikhwatah barakallahu fikum, salah satu keajaiban surga, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Kata Allah, aku telah menyiapkan untuk para hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Sesuatu, kata Allah, yang tidak pernah dilihat oleh mata kalian. Jadi kenikmatannya kita belum lihat sampai hari ini. Wala udhunun sami'at. Kenikmatan yang sifat kenikmatan itu belum pernah kita dengar di telinga kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wala khatara 'ala qalbi bashar, enggak pernah terlintas di pikiran manusia. Surga ikhwatah, saking nikmatnya, ya, saking nikmatnya, apapun yang kita bayangkan tentang surga, surga beribu-ribu kali lipat lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Karena Allah buat otak kita nih, ya, yang bisa bikin ini, bisa mikir itu dan lain sebagainya, tapi nggak mampu memikirkan, membayangkan kenikmatan hakiki yang ada di surga. Ya, saking besarnya nikmat Allah yang satu ini. Ikhwata fiddin azakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu ketemu dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, akhbirhum anna jannata tayyibah. Wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu bahwa jannah, surga tayyibah, indah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwata fiddin azakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, itu sering memperingati atau memberikan kepada kita cerita tentang surga, kenikmatan-kenikmatan surga. Namun saya akan mengambil satu ayat atau dua ayat yang di sana terdapat atau kita bisa lihat bagaimana kenikmatan yang ada dalam surganya Rabbul Alamin. Di dalam surat Fatir. Di dalam surat Fatir ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah perkataan ahlil jannah pada saat mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi pada saat ahlil jannah ini akan masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, wa qalul hamdulillah alladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat ahlil jannah ini bakal masuk ke tempatnya nih, ke surga, mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhhaba 'annal hazan, yang telah menyingkirkan dari kami rasa hazan. Hazan nih khotah, itu sedih, galau, sumpek,
dan lain sebagainya yang semisal dengan itu. Jadi ahli jannah nih bilang, begitu kita mau masuk ke surga, itu rasa hazan gak ada di diri kita, gak ada. Jadi di surga ya ikhwatah, gak ada cerita sedih, galau, sumpah, bete, dan lain sebagainya itu gak ada, sama sekali gak ada. Dan ini dari kenikmatan surga ya ikhwatah. Sekarang ya ikhwatah, kan Allah bilang bahwa hazan, kesedihan tersebut gak pernah ada untuk para penduduk surga. Kalau kita lihat di dunia nih, orang bisa hazan, orang bisa sedih itu gara-gara apa? Biasanya orang bisa sedih itu gara-gara dia ingin sesuatu tapi gak dapet, sedih. Atau dia udah mendapatkan sesuatu kemudian terampas, gak ada lagi di dirinya, sedih. Atau dia sakit, sedih. Atau dia lagi takut, khawatir, sedih. Ya, di surga ya ikhwatah, gak ada lagi cerita seperti itu. Di surga ya ikhwatah fiddin azakumullah, sebab-sebab hazan ini gak ada. Sebab untuk menjadikan orang sedih udah gak ada. Di surga cuma ada satu hal ya ikhwatah, kebahagiaan, gak ada yang lain. Kesedihan selesai, gak ada. Jadi di surga itu kalau kita ingin sesuatu pasti datang, pasti dapat. Beda sama di dunia. Kita udah menginginkan sesuatu tapi gak dapat, sedih kita. Di surga gak ada cerita itu. Di surga ya ikhwatah, kalau kita udah mendapatkan sesuatu gak mungkin terampaskan sama orang lain, gak mungkin. Ini udah jadi milik kita. Di dunia bisa aja diambil sama yang lain. Di surga ya ikhwatah, gak ada lagi cerita orang sakit, gak ada. Makanya kan Allah juga mengatakan ya dalam ayat-ayat yang lain, kulu washrabu hani'a, kata Allah, makan dan minumlah kalian. Ya. Jadi itu makan dan minum itu nanti jadi kegiatan kita di surga. Semoga kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana, udah tertarik belum masuk surga nih? Jadi salah satu kegiatan kita nih makan dan minum ya kata. Makan dan minum. Dan kalau udah makan dan udah minum, udah gak pakai mikir apa-apa. Gak takut kolesterol, gak takut diabetes, gak takut hipertensi, gak takut gendut, enggak. Gak takut gak bisa bayar juga enggak. Di surga Allah yang bilang, kulu washrabu, minum makan sana, hanian. Ya, silahkan kata Allah. Ya, di dalam ayat yang lain ikhwatah, si makanan-makanan ini ya, buah-buahan yang ada di surga itu bisa kita ambil dalam keadaan kita tiduran, subhanallah. Sekarang nanti gimana caranya? Pohonnya tinggi itu tiduran, mau ambil buah, sulit. Ya, tapi di surga itu sambil tiduran bisa sambil ambil buah. Bahkan ikhwata fiddin azakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang pelayan-pelayan yang ada di surga. Kita kan sekarang kalau mau makan apa-apa, mesti ngantri, pesan, bayar, dan yang semisal dengan itu. Kalau di surga, ya, di dalam surat Al-Insan ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun," kata Allah. Kita lagi senang-senang di surga, mau makan ini, mau makan itu, dan lain sebagainya. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Ada anak-anak muda kata Allah yang selalu muda. Selalu muda, enggak pernah tua. Kan beda ya, cara menghidangkan, cara gesit dan lincahnya anak muda dengan orang-orang yang umurnya lebih istimewa. Ya, berbeda. Nah, ini orangnya kata Allah Subhanahu wa taala selalu muda. Wa yatuf. Dia muter-muter terus, butuh apa, ngasih ini, ngasih itu. Dan itu ikhwatah, ajaibnya Allah bilang, wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kalian melihat kepada mereka, kata Allah, kepada pelayan-pelayan ini, kalian mengira itu adalah mutiara-mutiara yang banyak, kata Allah. Seperti apa? Mutiara. Jadi pelayannya aja indah untuk dilihat. Ya. Sebagian para ulama mengatakan ini akan didapatkan juga oleh para wanita. Kalau laki-laki kan dapat bidadari. Ya. Kalau yang perempuan katanya salah satu yang dia dapatkan itu al-wildan ini, anak-anak muda ini, ya. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kayak mutiara yang berhamburan kata Allah. Ya, saking indahnya mereka. Nah, dalam surat Fatir ini Allah mengatakan,
pada saat ahli jannah mengatakan Allah telah menghilangkan dari diri kami ini al-hazan, ya. Inna rabbana laghafurun syakur, karena sesungguhnya Allah Rabb kami adalah Rabb yang mempunyai rasa atau sifat ampunan yang sangat luar biasa dan syakur. Allah ini punya sifat syakur, ya ikhwatah. Allah membalas orang yang telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah lebih dari porsinya. Kalau Allah katakan misal sholat itu dapatnya pahalanya 1 misalnya, ya, dengan orang itu sholat maka Allah akan memberikan lebih daripada itu. Itu syakur, ya. Dan dengan sifat-sifat itulah Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surga. Dan di dalam ayat yang berikutnya, ya ikhwatah, dalam surat Fatir juga ayat 35, Allah mengatakan, Alladzina ahallana darul muqamah min fadlihi wa la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ahli surga ini mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah dengan karunia-Nya menjadikan surga ini tempat kami. Sifatnya surga ini paling luar biasa, ya. Sifat surga, la yamassuna fiha nasabun. Enggak ada kata capek, enggak ada kata lesu, enggak ada. Di surga, antum mau ngapain gak pernah capek. Ya, mau bersenang-senang itu gak pernah lesu. Sekarang kalau di dunia nih ikhwatah, kita walaupun dalam kegiatan yang kita gemari, misalnya kita bahagia nih dengan kegiatan ini, pasti datang waktu capek. Contoh, perempuan misalnya, ya. Perempuan nih kadang kebahagiaan itu dia temui saat dia tawaf di mall. Kadang. Dia muter-muter tapi di mall. Kadang kebahagiaan tuh muncul dari diri-diri mereka. Ya, ikhwan juga mungkin kayak gitu. Tapi yang lebih banyak mayoritasnya perempuan. Nah, itu ya kalau perempuan udah mulai tawaf muter-muter, ya, udah mulai muter-muter mall, itu subhanallah, dia bisa jalan 2 jam atau 3 jam. Ya, mampu tuh. Itu suaminya yang jago futsal gak mampu itu 2 jam 3 jam. Ini perempuan begitu di mall bahagia dia 2 jam 3 jam. Kenapa bisa begitu? Bahagia. Karena bahagia dia kuat. Ya, dia gak berasa, waktu tuh gak berasa. Beda kalau lagi terawih tapi sejam. Ya, itu rasa 3 jam kadang-kadang. Ya, kenapa? Gak bahagia berarti. Nah, pada saat dia pindah tuh, ya biasa waktu capeknya berdiri 1 jam udah capek. Sekarang kalau lagi di mall tuh bisa 2 jam, 3 jam baru capek. Tapi tetap capek. Walaupun kebahagiaan, tapi tetap apa? Capek. Ya laki-laki misalnya hobi main bola, futsal, ya. Dia suka main bola, tapi ujung-ujungnya apa? Capek. Tetap ada capek. Di surga nggak ada capek. Kita bahagia, gak ada capek. Kita pindah dari bahagia yang ini ke bahagiaan yang lain. Dari nikmat yang ini ke nikmat yang itu. La nasab, gak ada capek sama sekali. Suka main futsal, terus di surga main futsal. Sono. Gak capek-capek itu. La nasab kata Allah. Ya, wala lughub, gak lesu orangnya. Jadi selalu bersemangat, pindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Itu surga. Dari ayat ini ikhwatah. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala beliau bilang, dari ayat ini kita fahami bahwa ahlil jannah gak butuh tidur. Gak butuh tidur. Kenapa? Gak ada capek. Orang biasanya kalau butuh tidur tuh kapan? Pada saat dia capek. Di surga capeknya gak ada. Jadi kehidupannya, kegiatannya itu hanya bersenang-senang, gak ada yang lain. Tuh surga. Di dunia capek. Ya. Subuh bangun, zuhur, asar, maghrib, isya, letih, ngaji dan lain sebagainya, letih. Di surga selesai semuanya kata Allah. Itu darul jaza. Surga itu tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, enggak ada yang lain. Ya. Makanya ikhwatah barakallahu fikum. Surga ini tempat yang sangat-sangat istimewa. Kalau antum bertanya apa atapnya surga? Atap surga itu arsy-nya Allah. Kalau antum bertanya apa dinding-dindingnya surga? Dindingnya terbuat dari emas dan perak. Kalau antum bertanya tentang bebatuan yang ada di surga, itu permata dan mutiara, itu surga. Surga yang di beberapa ayat Allah mengatakan orang-orang di dalam surga kenikmatan gak stuck tapi naik. Naik lebih nikmat lagi, lebih nikmat lagi, lebih nikmat lagi. Walaupun dia menduduki posisi terbawah di surga,
tapi dia merasa orang yang paling banyak mendapatkan nikmat tuh surga. Ya. Ikhwatah barakallahu fikum. Ada sebuah kenikmatan di dalam hadis tentang surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ahlul jannah, dan semoga kita termasuk ahlul jannah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Suhaib. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Kalau ahli surga udah pada masuk surga, yakni semua nih udah pada masuk surga. Yang tadinya dicelup-celup dulu di neraka udah beres masuk ke surga. Udah bersih masuk ke surga. Ini udah masuk semua nih. Ya, diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah, kemudian Allah mengatakan kepada mereka ahli jannah, "Turidu syai'an azidukum," kata Allah. Mau enggak kalian ahli surga, penduduk surga, aku tambahkan nikmatku kepada kalian? Kamu tahu jawaban ahli surga? Jawaban ahli surga bingung. Mereka bingung, emang ada nikmat yang lebih nikmat dari apa yang kita rasakan sekarang? Alam tubayyit wujuhana wa tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Ada yang lebih nikmat daripada itu? Di situ ikhwatah, Allah tabaraka wa taala membuka hijabnya. Allah membuka tabir antara makhluknya dengan Allah. Apa kata Rasulullah? Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka di detik itu para penghuni surga telah mendapatkan kenikmatan yang gak ada kenikmatan di atasnya. Kapan? Pada saat melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, wajah-wajah mereka bahagia. Kenapa? Ila rabbihim nadhirah. Mereka lihat Rabbnya, lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ikhwata, lihat Allah jelasnya kayak lihat bulan, kata Rasulullah. Fi lailatul badr, yakni bulan yang bulat-bulatnya jelas kayak gitu kita lihat Allah. Dan kita ngelihatnya tuh enggak mentang-mentang surga penuh terus kita kayak desak-desakan. Enggak, kata Rasulullah. Kita lihat dengan jelas sesuai dengan keistimewaan surga tersebut, ya. Jadi kita ngelihat Allah tabaraka wa taala kelak itu dengan keadaan yang kitanya nyaman, gak desek-desekan dan terlihat dengan jelas, dan itu merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli surga. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita ini untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah barakallahu fikum. Gimana? Mau masuk surga? Sama. Gak ente doang. Namun yang jadi pertanyaan besar ikhwatah. Ya, kadang orang nanya, kalau dibilang surga, nanyanya antik-antik. Dia bilang, Ustaz, misalnya, Ustaz, ana doyan sate, Ustaz. Di surga ada sate nggak? Misal ana doyan makan spaghetti misalnya, di surga ada spaghetti nggak? Ustaz, ana suka main PS, Ustaz. Surga bisa main PS nggak? Ada pertanyaan yang lebih penting daripada itu ya, ikhwatah. Apa? Gimana cara masuk surga itu lebih penting. Surga mau ada PS nggak ada PS enak. Surga tuh intinya bahagia, nggak ada yang lain ya ikhwatah. Udah asik masuk surga, udah selesai urusan. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan kita itu gimana cara masuk surga. Kadang kita kalau nanya pertanyaan kita kadang nggak penting. Ini biasa dikomentari oleh para ulama, ya. Kayak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama orang Badu, kapan hari kiamat? Terus kalau udah tahu mau ngapain? Iya kan? Pertanyaan tuh udah tahu mau ngapain? Apa kata Rasulullah? Madza a'datta laha? Ada pertanyaan yang lebih penting. Yang disiapin apa? Ya. Dan itu lebih baik kita nyibukin diri kita untuk mempersiapkan hari tersebut daripada nunggu-nunggu kiamat datang, gak usah bingung. Yang perlu kita pikirkan apa yang kita bawa pada saat kiamat itu datang. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang apa? Yang semisal dengan itu. Ya. Ada waktu itu di Masjid Nabawi, tanya sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, nanya tentang Syekh, wajibkah kita berdakwah kepada jin?
Subhanallah. Syekhnya bilang apa? Mau bikin kajian di mana? Iya kan? Mau kajian di mana ente di Al-Azhar? Tapi itu diam sendiri duduknya jin. Kapan kita lihat jin? Ya. Makanya orang kadang-kadang pertanyaannya luar biasa. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang gak penting yang justru akhirnya apa? Memberatkan diri mereka. Alhasil ikhwatah. Setiap dari kita ingin ke surga. Saking nikmatnya surga. Orang yang gak pernah ngaji juga mau ke surga. Saking nikmatnya surga. Orang yang gak pernah sholat maunya ke surga. Saking nikmatnya surga. Orang yang suka maksiat maunya ke surga. Gak ada orang maunya ke neraka. Gak ada. Semua maunya ke surga. Mau dia benar kayak gak benar. Tapi yang dia inginkan apa? Surga. Gak ada yang lain. Ya. Tapi di sini kita akan belajar ya khotafitin azakumullah. Gimana jalan ke surga. Jalannya gimana. Biar kita tetap di track surga ini gimana. Rasul SAW ya khotah. Memberikan kita sebuah hadis, diriwayatkan Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini hadis yang sangat mulia, besar banget. Kenapa? Semua dari kita ingin masuk surga. Dasarnya ada dalam hadis ini. Dasarnya ada dalam hadis ini. Hadis yang sangat besar sekali dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haq wan narun haq adkhalahu Allahul jannata ala makana minal amal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Terus kata Rasulullah SAW, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Yang kedua. Yang ketiga, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Isa alaihi salam itu adalah hamba dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya diberikan kepada Maryam, dan ruhnya dari Allah. Yang tiga ya, tentang Nabi Isa semua. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wal jannatu haq, dia bersaksi bahwa surga hak. Dan dia bersaksi yang kelima bahwa neraka hak. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang bersaksi akan semua hal itu, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Tingkatan surganya sesuai dengan amal yang dia perbuat. Tuh 5 hal nih khotah. Mesti ada dalam diri kita kalau kita kepengen masuk surga. Wajib ada, nggak boleh nggak. Dan apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama tadi apa ya kawan? Ayo katanya mau masuk surga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini perkataan ya kawan. Perkataan sangat-sangat azim, agung, besar banget. Ini kan syahadat. Ya, syahadat. Saking pentingnya, contoh ya, orang kalau dari kafir misalnya, entah dia Kristen atau yang lainnya, mau masuk Islam, suruh sholat dulu, puasa dulu, apa syahadat dulu? Syahadat. Dia nggak bisa, dia nggak bakal diterima sholatnya, puasanya, hajinya sebelum apa? Syahadat. Makanya syahadat ini yang pertama. Syahadat ini yang terpenting ya ikhwatah barakallahu fikum. Karena kalimat la ilaha illallah itu yang menjadi momok dakwahnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gak ada orang Islam gak pernah dengar la ilaha illallah, gak ada. Itu di rumah aja ditempel tuh la ilaha illallah. Ya. Namun kadang ya khawata, menyedihkannya adalah lisan mereka basah dengan la ilaha illallah, namun mereka gak pernah paham apa itu la ilaha illallah. Ya. Yani menjadi muslim itu udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan lebih daripada itu. Tapi gak pernah di benak dia tuh mau belajar tentang kalimat la ilaha illallah. Kenapa sih kalimat la ilaha illallah segitu besarnya dalam Islam? Gak mau dipelajari padahal udah lama jadi orang muslim. Padahal ini yang terpenting. Ini kurikulum pertama yang diberikan Rasul kepada para sahabat ini.
La ilaha illallah. Itu yang paling pertama. Ya. Ada seorang namanya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini, dia nih orang yang hidup di zaman jahiliyah dan terkenal orangnya akhlaknya baik. Suka silaturahmi, memberikan makan kepada orang dan lain sebagainya. Baik, Hatim At-Tai ya ikhwatah. Kalau orang udah dipuji, ente ini kayak Hatim At-Tai deh, wah terbang dia. Ya, saking baiknya Hatim At-Tai dan orang tuh kegeeran kalau dipuji kayak Hatim At-Tai. Ya, syair-syair Arab kalau ingin memisalkan, mencontohkan seseorang yang baik, Hatim At-Tai hadir di situ. Ini orang luar biasa. Tapi ikhwatah barakallahu fikum, anaknya Hatim At-Tai namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terus tanya, "Ya Rasulullah, abi kana yasilur rahim." Ayahku ya Rasulullah suka bersilaturahmi, terus ngasih makan orang lain, yakni akhlaknya baik. Af'al khair, banyak berbuat kebaikan. Apa kata Adi bin Hatim? Dengar pertanyaannya ya ikhwatah. Hal yanfa'uhu dzalik? Bermanfaat enggak untuk dia? Dia udah mati nih, Hatim At-Tai udah meninggal. Bermanfaat enggak untuk dia? Dan apa jawaban Rasul SAW? Rasul balik tanya kepada Hatim At-Tai. Hal adrakal Islam? Masuk Islam apa enggak? Bicara la ilaha illallah apa enggak? Kata Adi bin Hatim, enggak. Enggak bicara la ilaha illallah. Maka dalam riwayat Ahmad, Rasul SAW membawakan surat Al-Furqan ayat 23. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti nih kata Allah, orang-orang yang seperti itu tuh kita akan tampilkan amal baiknya, lalu kami akan jadikan debu yang berterbangan kata Allah. Gak dihisab, gak diganjar, gak ada ganjaran surga, gak ada untuknya. Ikhwatah, kenapa Hatim At-Tai ini gak diganjar surga sama Allah? Bahkan amalannya gak dihisab sama Allah, dibuang begitu saja. Kenapa? Dia gak pernah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia gak pernah mengatakan itu. Orang yang gak pernah mengatakan la ilaha illallah jangan pernah cerita surga. Karena gak ada surga kecuali untuk ahli tauhid. Surga Allah buat khusus untuk ahli tauhid, gak untuk yang lain. Makanya Hatim At-Tai, Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, sesungguhnya ayahmu itu telah mendapatkan apa yang dia inginkan dari amalannya. Apa yang diinginkan? Dikenang sama orang. Dikenang sama orang. Ini bedanya akhlak mukmin sama akhlak orang kafir. Orang kafir ada yang baik ikhwatah. Akhlaknya ya, mungkin antum ketemu beberapa teman antum akhlaknya baik dan lain sebagainya. Tapi bedanya sama orang mukmin di mana? Perhatiin ikhwatah, orang mukmin kalau berakhlak baik, Anda mau tanya akhlak baik, ibadah apa bukan ibadah? Ibadah. Kalau ibadah, mesti diberikan untuk Allah atau tidak? Nah, baik. Kalau orang mukmin, dia tuh berakhlak baik, dia senyum, dia bantu orang, harapannya apa? Diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ganjaran oleh Allah. Ini orang mukmin ini. Tapi kalau orang kafir, enggak. Banyak dari orang kafir, dia kalau senyum sama kita, baik sama kita, salah satu keinginan yang dia inginkan adalah orang itu juga baik sama saya. Paham? Orang itu juga baik sama saya. Yakni pada saat dia mengerjakan amalan-amalan akhlak baik ini, dia enggak tujukan kepada Allah, enggak, beda sama mukmin. Makanya ikhwatan suka ngingetin banget, kita nih kalau mau berakhlak baik, tujuannya buat Allah. Jangan buat orang. Ya, kadang dari kita baru mau belajar menyebarkan salam sama orang. Assalamualaikum. Orangnya melengos. Ya, enggak jawab, enggak lihat, mukanya enggak enak lagi. Ya, biasanya kita gimana tuh? Kesel kita. Ya. Tapi pada saat kita rubah bahwa yang nyuruh saya salam itu Rasulullah, yang saya salam ini untuk Allah. Ya, jadi pada saat timbal baliknya nggak pas, kita nggak sakit hati. Makanya banyak orang berakhlak baik terus sakit hati gara-gara tujuannya apa? Biar dia baik juga sama saya. Ente kenapa minjemin dia? Biar nanti kalau aneh susah dipinjemin sama dia.
Ini bukan gaya mukmin gini. Enggak. Gaya mukmin kalau ngelakuin apa-apa, biar Allah yang balas saya. Ya, makanya ikhwatah barakallahu fikum. Selama itu ibadah, kasihnya kepada Allah, jangan yang lain. Hatta akhlak. Ya, hatta akhlak baik berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Hatim Atha ya ikhwatah fiddin azakumullah. Dia enggak mendapatkan ganjaran. Kenapa? Karena enggak keluar dari kalimat lisannya itu la ilaha illallah. Di sini kita lihat ya ikhwatah, enggak ada ceritanya amal yang bakal diterima sama Allah kecuali dengan mengatakan la ilaha illallah. Ikhwatah barakallahu fikum. Kalimat la ilaha illallah itu perlu banget difahami apa maknanya. Perlu banget difahami apa maknanya. Karena di dalam kandungan ini ya kita bisa mengetahui ternyata ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah barakallahu fikum. Ana ingin antum konsentrasi sedikit. Ya. Ini udah jam 8:30 sih, cuma lumayan lah, konsentrasi lah ya. Insyaallah masih bisa. Kalimat la ilaha illallah kita bagi jadi dua. La ilaha sama illa Allah. La ilaha itu artinya tiada Tuhan. Ilah itu dalam bahasa Arab ma'bud, sesembahan. Yakni kalimat la ilaha itu tiada sesembahan, gak ada sesembahan. Oke? Itu yang pertama ikhwatah. Kosakata pertama ini kita mesti pahami dan ada dalam diri kita. Ini step awalnya. Bahwa nafi, kita menafikan seluruh ilah. Gak ada sesembahan, udah beres. Gak ada sesembahan, ini yang pertama. Oke? Ana mau tanya sama antum. Kalau seseorang berhenti di sini. Dia bilang, dia bersaksi, la ilaha, tidak ada sesembahan. Muslim apa enggak muslim? Ikhtilaf lagi di para ulama. Ana ulang ya. Kalau seseorang bilang la ilaha, tiada sesembahan, udah berhenti. Itu keyakinan dia. Muslim apa enggak muslim? Muslim. Hah? Enggak muslim. Jadinya apa ya? Ateis dia. Enggak punya ilah, enggak punya sesembahan. Oke? Ini yang pertama. Islam datang dengan kosakata yang kedua. Ilallah. Sekarang kita pinggirin dulu kosakata yang pertama. Kosakata yang kedua, illa Allah, kecuali Allah. Kalimat kecuali Allah maknanya adalah kita meyakini bahwa Allah sesembahan yang berhak disembah Allah. Oke? Ini nih ikhwata. Ini illa Allah. Namanya rukun isbat. Penetapan bahwasanya Allah sesembahan. Perhatikan ya. Allah sesembahan. Ana tanya sekarang tuh ikhwata. Kita nggak usah ngomong kosakata yang pertama, kosakata yang kedua doang. Jika seseorang berkeyakinan Allah adalah sesembahan yang berhak disembah. Udah, keyakinan dia berhenti sampai situ. Muslim apa enggak muslim? Yakin? Ana ulang nih. Ini orang cuma dapat kosakata yang kedua aja. Dia meyakini Allah tuh sesembahan, berhak disembah. Muslim apa enggak muslim? Muslim. Ikhtilaf lagi nih Kang nih. Masya Allah ulama Azhar ini. Pak, bapak-bapak sekalian. Ilah atau ilallah, kecuali Allah, pada saat dia hanya meyakini bahwa Allah berhak disembah, itu ada yang kurang. Iya kan? Ada yang kurang enggak? Kalau orang cuma itu aja, berarti pada saat datang kepada dia, terus kita tanya, gimana tuh patung-patung? Patung-patung juga berhak disembah. Nabi Isa juga berhak disembah. Yang lain juga berhak disembah. Sama, Allah juga berhak disembah. Makanya orang yang cuma megang kosakata kedua doang pun gak Islam. Belum bisa masuk Islam. Kenapa? Karena Islam datang dengan dua-duanya. Kita ini hanya boleh menetapkan Allah yang berhak disembah. Yang lainnya gak boleh. Ini Islam. Kita mesti mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Ikhwatah barakallahu fikum. Ya. Ini yang jadinya Abu Jahal. Ya, Abu Lahab. Umayyah dan kawan-kawannya paling berat ngomong la ilaha illallah. Ini yang bikin dia berat. Kenapa? Karena dia gak bisa menafikan yang lain, gak mau dia. Makanya ikhwata barakallahu fikum. Nabi waktu ngajak mereka ngomong la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi. Kata
Katakan la ilaha illallah, kalian akan dimenangkan oleh Allah. Tapi jawaban mereka apa? Surat Sad ayat kelima jawaban mereka. Jawaban mereka, aja'alal alihata ilahan wahida. Wahai Muhammad, apakah dengan kalimat la ilaha illallah berarti kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak satu? Tuh lihat. Jadi mereka nih paham kalau saya bilang la ilaha illallah berarti nggak ada yang lain ya, cuma Allah doang. Gitu. Apa kata mereka? Inna hadza la syai'un ujab. Ajib kata dia. Ajib ini si Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Aneh yang dia bawa. Masa kita sekarang udah punya banyak Tuhan, ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Nailah, semuanya nggak boleh, cuma boleh sama Allah. Oh, nggak bisa diterima ini. Ini yang bikin mereka berat, ikhwata. Dan ini yang mesti kita pahami, karena banyak orang ngomong la ilaha illallah tapi nggak paham maknanya. Makanya kadang sholat asar, habis sholat asar pergi ke dukun. Iya, habis ngomong la ilaha illallah dan lain sebagainya, tapi tetap ke dukun mah ke dukun. Ya, makanya nggak paham apa itu makna la ilaha illallah. Padahal ikhwatah barakallahu fikum, ini ya kalimat la ilaha illallah ya adalah dakwah yang senantiasa dibawa oleh setiap para nabi. Surat An-Nahl 36. Apa yang Allah katakan dalam surat An-Nahl 36? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami kirimkan kata Allah, telah kami utus dalam setiap umat itu seorang rasul. Tuh dengar nih, tugas setiap rasul itu apa kata Allah? An i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, bahkan ya ikhwata fiddin azakumullah dalam surat Al-A'raf ya, mulai dari ayat 59, apa yang Allah katakan? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kata Allah, pada saat kami mengutus Nuh alaihi salam, apa yang dikatakan pertama kali Nuh kepada kaumnya? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, beribadahlah kamu kepada Allah karena kamu tidak memiliki ilah selain Allah. Nuh. Terus Allah mengatakan di surat yang sama, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah utus siapa? Hud alaihi salam. Apa yang dikatakan Nabi Hud kepada kaumnya? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, beribadahlah kamu hanya kepada Allah. Kamu tidak memiliki ilah kecuali Allah. Dan apa yang Allah katakan setelah Nabi Hud? Wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Thamud kata Allah. Siapa yang dikirimkan kepada kaum Thamud? Nabi Saleh. Apa yang dikatakan Nabi Saleh kepada kaumnya? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kalian gak punya ilah kecuali Allah. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madyan Allah kirimkan Nabi Syuaib. Apa yang dikatakan Nabi Syuaib? Qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadah kalian kepada Allah. Kalian gak punya ilah selain Allah. Tuh dakwah Nabi. Semua sama. Mereka bawa la ilaha illallah. Makanya ini yang jadi intisarinya agama Islam. Zahirnya dan batinnya, kanannya dan kirinya, atasnya dan bawahnya Islam, la ilaha illallah. Makanya ini jadi bagian yang sangat penting ya ikhwata fiddin azakumullah. Siapa yang pegang dua rukun tadi, ya, berarti dia telah mempunyai la ilaha illallah dalam dirinya. Ingat dua rukun tadi, ya. Dia beriman hanya Allah sesembahannya, dan yang kedua dia mesti mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Makanya ikhwatah barakallahu fikum, ada sebuah riwayat menarik sekali. Ada seorang namanya Qais ibn Ubbad. Qais ibn Ubbad itu bukan orang Madinah. Dia datang mengunjungi Madinah. Terus lagi dia duduk gitu habis sholat, tiba-tiba ada satu orang laki-laki, wa fi wajhihi atharul khusyu' katanya. Di dalam wajah laki-laki itu, kata Qais ini, ya kelihatan orang soleh lah, khusyuk wajahnya. Orang ini sholat. Pada saat orang itu sholat, orang-orang yang di masjid bilang sama Qais, mau lihat ahli surga gak? Tuh orangnya. Qais nih bingung ngeliatin dia sholat. Sholatnya biasa kata Qais. Begitu sholat 2 rakaat keluar lagi. Dikejar sama Qais. Begitu dikejar sama Qais ditanya. Wahai fulan, sesungguhnya begitu kamu masuk, orang-orang tuh bilang, mau lihat ahli surga gak? Lihatnya sama kamu. Orang ini bilang,
Jangan pernah engkau mengatakan sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Ya, yakni dari mana mereka itu mengatakan hal seperti itu? Tahukah kamu kenapa mereka mengatakan hal seperti itu? Kata Qais nggak tahu. Dia bilang, kuntu fi ahdi Nabi SAW. Waktu di zaman sama Nabi SAW. Berarti dia siapa nih? Sahabat. Waktu pas sama Nabi, saya pernah dapat mimpi, kata dia. Mimpinya tuh, saya masuk di taman yang luas banget. Hijau tamannya. Di tengah taman itu ada tiang. Ya, tiangnya tinggi banget. Ya, bawah itu nancep ke tanah dan atasnya ada tali. Begitu saya lihat, ya, ternyata ada yang mengatakan kepada saya, irqa, naik. Saya bilang, la astati', saya nggak bisa naik tinggi. Kemudian ada yang membantu saya untuk naik. Dan dia cerita, jadi kerah bajunya itu yang diangkat. Ya, diangkat akhirnya mendekati tiang tersebut dan naik. Sampai akhirnya saya di ujung itu dan ada tali tersebut dan orang ini mengatakan istamsik, pegang. Akhirnya saya pegang talinya. Begitu saya pegang talinya, saya terbangun dari tidur saya. Dan ajaibnya ada talinya di tangannya. Begitu saya bangun lihat ada tali di tangan saya datang ke Rasulullah SAW. Kemudian saya ceritain sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya taman yang kamu ada di dalamnya itu adalah Islam. Dan tiang yang kamu panjat itu adalah tiangnya Islam. Dan tali yang kamu pegang namanya Urwatul Wuthqa. Tali kekang yang kuat. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 256 setelah ayat kursi. Ya. Apa maknanya? Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdullah bin Salam. Sahabatnya namanya Abdullah bin Salam. Fa innaka 'alal Islam hatta tamut. Kamu akan berada di dalam Islam sampai mati. Itu. Ya, makanya orang-orang di situ bilang apa? Ini ahli surga. Di surat Al-Baqarah 256 Urwatul Wuthqa itu ditafsirkan oleh Allah mengatakan, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur terhadap taghut sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah, dia telah memegang urwatul wuthqa. Makanya ikhwatah, kalau mau masuk surga pegang urwatul wuthqa. La ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini luar biasa ya. Kalimat yang ada di sini ini luar biasa ya ikhwatah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Kenapa sih kalau antum lihat ikhwatah, Rasul tuh suka banget disebutin sebelum bilang rasuluh, tapi disebut dulu abduh. Yakni hambanya Allah dulu kemudian rasul. Kenapa? Karena ada penyakit, kata Rasul. Penyakit yang umat sebelum Rasul kena penyakit itu. Makanya setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Rasul lanjut kepada siapa? Isa. Karena penyakitnya ada di situ. Makanya Rasul SAW itu kalau bicara qulu Muhammad abduhu wa rasuluh. Hamba dan Rasul. Hamba dan Rasul. Gitu terus. Ya. Agar orang-orang nih faham ya ikhwatah. Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hisham ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab Al-Hashimi Al-Qurasi Al-Arabi. Orang itu abdun la yu'bad, hamba yang gak boleh dikasih peribadatan kepadanya. Wa rasulun la yukadzab, dia rasul yang gak boleh didustakan. Itu Nabi kita SAW. Jadi setiap dari kita ya ikhwatah mesti meyakini bahwa Nabi adalah hambanya Allah yang diistimewakan dengan risalah, dengan kenabian. Gak boleh lebih dari itu. Makanya Nabi paling gedek sama orang lebay. Gedek banget Nabi. Ada orang datang terus bilang, ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibna sayyidina wa anta khairana wa ibna khairina. Ya jadi pujian-pujian rada-rada lebay gitulah. Ya, engkau adalah sayyidnya, tuannya kami, anak dari orang terbaik, dan terus kayak gitu. Apa kata Nabi? Qulu biqaulikum, biasa aja, gak usah berlebihan kata Nabi. Gak usah lebay. Qulu inni abdullah wa rasuluh, katakan aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis yang lain apa kata Nabi SAW? La tatruni kama atrata Isa bin Maryam, kama atratin Nasara Isa bin Maryam.
jangan suka berlebihan dalam mensucikan diriku. Nanti kalian kayak Nasrani yang lebay dalam mensucikan siapa? Isa bin Maryam, kata Rasulullah. Jadi Rasul tuh sering banget wanti-wanti masalah apa? Ghulu, lebay. Ya, makanya jangan lebay-lebay. Biasa aja jadi orang, tengah-tengah. Jadi kadang gini ya ikhwatah, ada orang-orang saking cintanya sama Nabi, jadi pujian yang mestinya khusus untuk Allah dikasih juga kepada Nabi. Ini ghulu. Rasul gak suka begini. Dan ini penyakitnya umat terdahulu. Karenanya ya ikhwata, setelah ngomong asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Katakan juga, Isa itu hamba dan Rasulnya Allah. Tuh. Dari perkataan Isa abdullah wa rasuluh, itu bantahan untuk ahli kitab. Ahli kitab siapa aja nih? Yahudi dan Nasrani. Dua-duanya kebantah dengan kalimat ini ya ikhwata. Abdu, ya. Jadi Isa itu adalah hambanya Allah yang dimuliakan dengan apa? Risalah. Ya, ini pertama bantahan untuk siapa? Para Nasrani yang mereka mengangkat Isa sampai menjadi Tuhan mereka. Ya, makanya apa yang diyakini oleh para orang-orang Nasrani, ya, bahwa Nabi Isa alaihi salam ini merupakan Tuhan, ya, itu luar biasa parahnya. Saking parahnya ya ikhwata. Dalam surat Maryam ayat 88, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Kata Allah, mereka ini bilang Allah punya anak. Perhatiin ya ikhwata. Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah. Kalian ini perkataannya benar-benar mungkar, kata Allah. Saking mungkarnya, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sampai-sampai hampir langit runtuh, kata Allah. Bumi ini pecah terbelah dan gunung-gunung itu runtuh. Kenapa? Anid da'au lirrahmani walada. Karena kalian berani mengatakan bahwa Allah punya anak. Ya. Ikhwatah, Allah ini marah semarah-marahnya. Ada orang yang berani mengatakan Allah punya anak. Marah Allah. Setiap kelompok apapun yang mengatakan Allah punya anak, Allah sangat marah. Yahudi mengatakan Uzairnya anak Allah. Yahudi juga mengatakan malaikat itu anak perempuannya siapa? Allah. Ya, apa kata Allah? Dari mana mereka tahu? Ya, sesungguhnya mereka akan ditanya nanti di hari kiamat. Ya, tentang apa yang mereka katakan. Allah paling marah kalau ketauhidannya, keesaannya diganggu gugat ya ikhwatah. Paling marah Allah. Makanya surat yang udah jadi sahabat kita, ya, surat yang udah jadi sahabat kita bersama, nggak pernah lepas setiap hari, insya Allah hadir dalam salat-salat kita. Qul huwallahu ya salam. Iya kan? Allahus samad. Terus? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan, pula tidak melahirkan. Ini gak ada anaknya Allah. Ajaibnya, ya, ada orang-orang, ya, yang justru mereka ini masuk ikut euforianya perayaan orang-orang Nasrani. Na'udzubillah. Dia membatalkan tuh sahabatnya sendiri. Yang udah dibaca dari kecil. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Kemana? Ikhwatah, ingat ikhwatah. Apa yang akan terjadi di pekan depan, tepat di hari Rabu juga, ya, itu adalah sebuah Id, hari raya yang mereka rayakan itu bukan kelahiran Nabi Isa, bukan, itu jangan salah. Yang mereka rayakan adalah kelahiran Tuhan Isa. Mereka nggak ada yang bilang Isa itu Nabi, tapi Tuhan atau anak Tuhan. Ya, maka para Muslim ngikut. Itu lam yalid wa lam yulad mau dibawa kemana? Ya, ini terlalu. Sedangkan gini ya ikhwatah, mereka bahagia dengan kelahiran Isa atau anak Tuhan ini. Sedangkan Allah tadi di surat Maryam marah sampai langit akan runtuh. Kok bisa Allah marah dia bahagia? Yang lebih aneh lagi, Muslimnya ngikut diri, ajaib. Ya, ini ajaib. Ya, makanya ya ikhwatah barakallahu fikum.
Kita sebagai orang muslim, ingat tadi, nafyun wal ithbat. Kita mesti menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Seluruh sesembahan mesti dinafikan, siapapun dia. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Wa ana Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya diberikan kepada Maryam. Apa makna kalimat? Apa makna kalimat diberikan kepada Maryam? Ada hadiahnya Kang Alvin? Ada? Oh ada. Fadhal kalau ada. Hadiah. Ada kan? Siapa yang berani jawab? Bisa jawab. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jangan googling. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya diberikan kepada Maryam. Apa? Angkat tangan dulu kali ya. Semasjid nggak tahu. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi tahu berarti. Masya Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang dimaksud di sini adalah kun, jadilah. Ya, kalimat kun diberikan kepada Maryam karena Maryam itu tidak memiliki apa? Suami. Maka dengan kalimat kun kemudian ada janin di rahimnya Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruhnya pun, ruhnya Isa juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini sebuah i'tiqad, keyakinan yang perlu senantiasa kita bangun, ikhwata barakallahu fikum. Ya. Dan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wal jannatu haqqun wan narun haqq. Dan kita bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka juga benar, ya. Jadi seimbang, ikhwata. Ya, pada saat seseorang hayalannya atau dengarnya cuma surga doang, ya, nanti dia nggak ada rasa takut. Cuma ada rasa harap. Orang kalau beribadah pakai rasa harap doang, berantakan ibadahnya. Ya, dia dosa nih. Satu, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Makan riba, Allah Maha Pengampun. Mabok, Allah Maha Pengampun. Semuanya Allah Maha Pengampun. Ya, dia lupa bahwa Allah Syadidul Iqab. Pedih azabnya Allah. Hukumannya berat dari Allah. Ya, makanya seseorang itu dua-duanya berjalan. Rasa harap dan rasa takutnya apa? Berjalan. Wan narun haq, dan neraka juga benar. Apa kata Rasulullah SAW di akhirnya? Adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke surga. Tuh. Sesuai dengan tingkatan amalannya. Ya. Makanya ikhwata, hadis ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, sebagai hadis yang sangat azim, yang sangat agung sekali. Hadza haditsun azim al-mauqi' wa huwa ajma'u au min ajma'il ahadits. Ini merupakan hadis yang sangat besar. Ini merupakan hadis yang sangat lengkap menceritakan kepada kita siapa yang masuk dalam barisan Islam dan siapa yang tidak masuk dalam barisan Islam. Siapa ahlul jannah dan siapa yang bukan ahlul jannah. Selama orang tidak punya 5 hal ini, maka dia bukan ahlul jannah. Dia gak bakal masuk surga, ikhwata. Ya. Makanya ikhwata fiddin azakumullah. Perkara yang paling penting untuk kita miliki adalah perkara tentang tauhid. Karena lawannya si tauhid ini apa? Syirik. Udah dikit lagi jam 9. Anas kasih satu, ya, dari kengerian syirik. Syirik, ikhwata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 59. Dalam surat Az-Zumar ayat 59 apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Kata Allah, telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Dengar nih. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau berani menyekutukan Allah, maka amalanmu wahai Muhammad musnah semuanya. Syirik, musnah semuanya. Ikhwata, ana mau tanya, surat Az-Zumar 59 itu ancaman buat siapa? Rasul yang diancam sama Allah. Muhammad, la in asyrakt la yahbatanna amalu. Berani menyekutukan Allah, berani syirik, musnah seluruh amal, kata Allah. Kalau Nabi diancam kayak gitu, kita lebih pantas jadi barisan pertama dengan ancaman tersebut. Ikhwatah, gimana menurut antum kalau ada orang udah ibadah 60 tahun. Dia sholat, dia ngaji, puasa, zakat, umrah dan lain sebagainya. Tapi
Di akhir-akhir kehidupannya dia memberanikan diri untuk datang ke sebuah pemakaman yang dikenal keramat. Terus dia bilang, wahai wali fulan, berikan saya rizki. Apa hukum perkataan itu, ikhwan? Kufur. Syirik. Ya, antum perhatiin. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Berani syirik, hilang semua amal. Lihat, pada saat ana bicara, ya wahai wali fulan, berikan saya rizki. Berapa menit ana ngomong itu? Sampai 1 menit. 3 detik. Oke. 3 detik ini bisa memusnahkan amalan 60 tahun tadi. La in asyrakt la yahbatanna amaluk. Berani syirik kata Allah, hilang semua amalanmu. Lihat ikhwan. Bagaimana bahayanya apa? Syirik. Ya, makanya Allah paling tidak suka keesaannya diganggu gugat. Ya, Allah paling tidak suka hal itu. Karena orang yang bermaksiat namun dia tidak menyekutukan Allah, Allah masih siapkan ampunan untuk dirinya. Tapi jika seseorang itu menyekutukan Allah, mati tanpa bertobat, jangan tanya tentang ampunan Allah, tertutup untuk dirinya. Wa na'udzubillah. Barakallahu fikum ikhwatah. Semoga bermanfaat ya apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya dikembalikan Kang Alvin. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas penyampaiannya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan pada kita untuk bisa menjaga tauhid dan menjauhi syiriknya, insyaAllah ta'ala. Baik Ahril, Mas, mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya, insyaAllah ta'ala. Boleh kita coba satu dari masing-masing side sekali ya. Dari Brothers siap, ada yang mau bertanya? Silakan. Dan setelah ini pertanyaan 1 dari Sisters ya, insyaAllah. Silakan, dengan siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ani Sunar Motat dari Jakarta Selatan. Ya, silakan langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya cuma 1. Saya punya teman dekat, beliau Katolik dan beliau adalah salah satu yang menyanyi di gereja gitu. Dan ketika bersama saya, beliau mengatakan itu suara apa ketika ada azan. Kok bagus sekali katanya. Setelah itu beberapa hari kemudian beliau cerita katanya beliau itu mimpi kalau dia mengumandangkan azan. Nah, terus bagaimana gitu maksud mimpi itu dan pendekatan apa mungkin yang bisa saya lakukan agar nggak menyinggung agamanya dan pertemanannya nggak retak. Gitu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Bilang ya, mimpinya lagi azan dia kan, ya. Bilang bahwa itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ingin dia juga jadi seorang muslim, masuk ke masjid dan jadi muadzin. Ya. Bilangin kayak gitu ke dia, ya. Agar dia juga tahu bahwa dalam mimpinya itu Allah juga berikan apa? Petunjuk. Ya. Dan semangatin dia untuk bisa dengar sedikit demi sedikit makna dari azan tersebut. Dan apa hikmah dari azan tersebut. Yakni Allah Jalla wa'ala itu manggil kita 5 kali dalam sehari. Dengan apa? Panggilan azan itu. Ya, dan ini nggak pernah ada di agama-agama yang lain bisa 5 kali, ini nggak ada. Agama yang lain biasanya milih sehari-sehari. Ya, tapi untuk Islam 5 kali dalam sehari. Ya. Makanya terus dakwahin dia ya, dan antum beruntung sekali kalau sampai dia bisa masuk Islam, barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Tapi satu yang mesti diingat ya. Karena antum bilang tadi takut menyinggung dan lain sebagainya, ya. Perhatikan momen dalam berbicara, ya. Enggak mesti setiap ketemu bahan azan itu yang kita omongin. Ya. Nanti dia malah bete sendiri. Ya. Akhirnya dia bosan sendiri, akhirnya enggak tertarik lagi. Ya, tapi itu sampaikan bahwa mimpi yang dia dapatkan itu semoga itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Masya Allah. Demikian semoga Allah mudahkan antum untuk usaha terus ya insyaallah taala. Baik, silakan. Sisters ada. Sisters silakan. Sisters ada yang mau bertanya, kalau enggak kita oper lagi ke Brothers. 1 lagi. Sisters ada?
Oke, nggak ada, kita ke brothers ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. langsung. Ustadz, saya Suci ingin bertanya pada Ustadz. Silakan. Ustadz, apakah ada syarat sah la ilaha illallah itu agar diterima? Sebelumnya saya pernah dengar ceramah kalau ada syarat sah untuk diterimanya la ilaha illallah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ada syarat sah diterimanya la ilaha illallah ya. Ubi syuruti sab'atin qad quyyidat fi nassin wahyin haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha binutqin illa haitsu yastakmiluha. Ada 7 syarat yang tidak akan bermanfaat la ilaha illallah kecuali dengan 7 syarat tersebut. Al-ilmu wal yaqinu wal qabul. Ilmu, yakin dan menerima. Ya, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Wal inqiyadi fadri ma aqulu, dan inqiyad berlepas diri ya atau pasrah ya. Kemudian cinta, jujur dan ikhlas. Ya, cinta, jujur dan ikhlas. Ada 7. Mungkin kalau ada kajian lagi baru bisa dibahas. Masya Allah. Itu aja dulu. Seru kayaknya tuh ya, bahas syarat-syarat la ilaha illallah ya. Baik, Masya Allah. Haril, bonus nih. Satu pertanyaan, ada teman-teman dari Majelis Talim Tuli yang akan bertanya. Silakan. Silakan, ada mic yang bisa dibantu. Dibaca terjemahkan. Silakan Ustaz. Di belakang teman-teman dari Majelis Talim Tuli Indonesia yang rutin setiap. Mic belum ada? Iya. Baik, silakan. Baik, nanti dibantu dibacakan. Langsung oper belakang. Silakan. Masya Allah. Teman-teman yang selalu istiqomah ya di barisan belakang, Masya Allah. Untuk, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Haeza. Asal di Jakarta. Iya. Saya mau bertanya kepada Ustadz. Bagaimana caranya bisa masuk surga, tapi kita nggak bisa sama sekali membaca Quran. Masya Allah. Masya Allah. Tapi hanya bisa membaca Latinnya saja. Apakah itu bisa membuat kita bisa masuk surga? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, bisa masuk surga walaupun nggak bisa baca Al-Quran. Ya, bisa masuk surga walaupun tidak bisa baca Al-Quran. Ya, intinya adalah kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti kalimat tauhid, terus sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Ya, itu bisa menjadikan orang masuk surga walaupun dia tidak mampu membaca Al-Quran. Namun sejatinya kita tetap berusaha agar kita bisa membaca Al-Quran. Ya, tapi bukan syarat orang masuk surga itu bisa baca Al-Quran. Yang penting dia mengamalkan Al-Quran. Berapa banyak orang bisa baca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi nggak pernah mengamalkan isinya. Ya, maka ini bumerang buat dia, na'udzubillah. Ya, maka yang terpenting poinnya adalah beramal dengan Al-Quran. Barakallahu fiik. Masya Allah, semangat terus ya teman-teman dari teman-teman Tuli. Masya Allah, berat loh buat teman-teman Tuli untuk belajar Quran. Al-Quran Braille-nya tebal, belajar susah. Buat teman-teman yang mudah untuk membaca Quran, Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan kita dan ini sebuah cambuk ya buat kita semua untuk bisa terus belajar, Masya Allah. Baik Ustadz, ingin sekali berlama-lama namun kita telah berada di penghujung acara Ustadz. Kami ucapkan syukran, jazakallah khair kepada Ustadz yang menyampaikan materinya. Dan Kita teman ada tanya sekalian, jawab di bawah ya? ya. Di bawah tanya jawab kita ya? Baik, insya Allah kita akan lanjut diskusi di bawah. Insya Allah, Alhamdulillah Ustadz menyiapkan waktu. Baik, terima kasih banyak. Kita akan akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.